Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 18 ayat 10 yang berkata sebagai berikut. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru baca suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa berdoa kepada Tuhan itu adalah suatu yang selalu dibuat oleh semua umat manusia. Semua orang yang beriman pasti dia tahu untuk berdoa. Sebab itu kita jumpa di sini ada dua orang yang pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah untuk berdoa. Dan dalam sikap ini kita perlu belajar untuk memperhatikan dengan baik. Berdoa itu adalah banyak orang bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Namun tidak semua orang memiliki sikap yang baik di saat dia berdoa. Seringkali ketika kita berdoa, kita merasa kita menjadi makhluk yang lain, yang lebih hebat dari orang lain. Sehingga kita merasa kebaikan kita, kelebihan kita, keunggulan kita, itu menjadi dasar untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya ketika kita berdoa, kita harus tahu bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak beda dengan sesama kita. Semua kita ini ciptaan yang sama, dan tidak ada ciptaannya yang dia tidak suka atau dia tidak cintai. Dari sikap inilah yang perlu kita bangun di saat kita datang ke rumah Tuhan ataupun kita berdoa. Kita harus kenal kita ini sama dengan yang lain. Kalaupun kita bisa buat lebih baik dari yang lain, itu pun oleh Rasul Paulus dikatakan bukan karena kita, karena Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam diri kita, kehendak untuk melakukan yang baik. Jadi itu bukan karena kita punya mau untuk melakukan yang baik, tapi Tuhanlah yang mengerjakan sesuatu untuk membangkitkan kehendak bagi kita melakukan yang baik, yang benar, yang lebih unggul, yang lebih baik, lebih suci. Dan itu bukan karena kita punya kemampuan. Disinilah yang kita jumpa bahwa seringkali orang berdoa tapi tanpa menyadari dirinya sama dengan orang yang lain. Sebab itu Yesus menceritakan tentang dua orang yang pergi berdoa. Dua-dua butuh Tuhan. Dua-dua perlu komunikasi dengan Tuhan. Dan Alkitab hanya mencatat orang yang dibenarkan ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doanya, melalui ibadahnya, adalah orang yang kenal diri. Orang yang tahu siapa dirinya. Bukan orang yang lupa diri, merasa diri lebih hebat, lebih baik, dan menganggap orang lain di bawah dia. Tapi orang yang berdosa ini, yaitu pemungut cukai itu, ketika dia datang kepada Tuhan, dia memukul dadanya karena dia kenal dia sebenarnya tidak layak. Dia kenal dirinya, dia tidak pantas. Tapi apa mau dikata, sebagai ciptaan Tuhan, dia butuh Tuhan. Dia harus cari Tuhan dengan sikap hati yang benar bahwa dia orang berdosa. Dengan sikap yang benar itulah dia pulang dibenarkan Tuhan. Ini sikap yang harus selalu kita bangun dalam diri kita,
di saat kita menghampiri Tuhan. Kapan saja kita berdoa, ingatkanlah dirimu. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Kalaupun kita bisa buat jauh lebih baik, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan yang paling baik, kalau kita kenal, sebaik-baiknya kita masih ada kekurangan kita. Seunggul-unggulnya kita masih ada cacatnya kita. Dan itulah yang perlu kita bangun. Seperti pemungut cukai ini, dia pulang, dia dibenarkan Tuhan. Karena Tuhan membenarkan orang yang kenal diri. Tuhan menjawab doa orang yang tahu siapa dirinya. Oleh sebab itu, mari kita membangun sikap yang baik dalam diri kita di saat kita menghampiri Tuhan. Kenallah, kita manusia yang punya kekurangan, yang banyak keterbatasannya. Kita mau berjumpa Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan penuh kemurahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena pagi ini di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami, Engkau ingatkan kami supaya ketika kami datang menghampiri Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah manusia. Kami adalah orang yang sangat terbatas. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak membanggakan diri karena kami memiliki kelebihan, memiliki kemampuan, memiliki pengalaman. Tapi ajarlah kami untuk selalu merendahkan diri dan menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak salah ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Sikap kami dalam hal berdoa menghampiri takhta karunia Tuhan dengan merendahkan diri. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.